Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast Rindu Ibu bersama aku, Anissa Sadino, yang akan bacain cerita-cerita dari kalian yang lagi kangen sama mama tapi tidak bisa diungkapkan. Dan cerita-cerita yang sudah kalian tulis ini kalian kirim ke email kami di Doa Ibu Production. Thank you so much. Dan hari ini aku dapat satu cerita dari email. Dia nggak mau disebutin namanya. Malu tulisannya di sini aku nggak usah sebut nama aku lah ya, she gitu, dia bilang gitu, harus ada she-nya gitu. Oke. Jadi intinya cerita teman kita yang satu ini mengisahkan tentang efek perceraian orang tua yang akhirnya berpengaruh ke mental health dia gitu. Dan aku pikir cerita ini udah akut ya, tapi aku bacain aja buat kalian. Dan buat kamu yang tidak mau disebutkan namanya, terima kasih ya udah ngirimin surat ini ke kita untuk dibacain dan sudah mempercayakan aku dan juga Doa Ibu Production dan podcast Rindu Ibu juga untuk membacakan cerita ini. Oke. Halo tim Rindu Ibu, aku mau mengirimkan ceritaku yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk para pendengar podcast Rindu Ibu. Jadi aku ini anak perempuan tunggal yang selalu diberikan apapun oleh orang tuaku. Selalu dipenuhi apapun kebutuhanku. Alhamdulillah aku dari kecil gak pernah kekurangan sedikit pun. Menyenangkan? Tentu tidak. Saat aku beranjak dewasa, aku lulus SMA dan aku galau banget aku mau jadi apa dan mau kuliah di mana. Aku belajar mati-matian demi aku dapat universitas negeri. Tapi ternyata usahaku berkata lain. Aku gak dapat satupun universitas negeri. Di sini seolah keluarga memandangku seorang anak yang gagal. Aku jadi merasa bersalah dengan hidup yang udah aku jalani. Oke, sebelum lanjut ya, sejujurnya aku sendiri tuh sampai sekarang masih mempertanyakan kenapa banyak orang tua yang pengen anaknya masuk ke universitas negeri instead of swasta gitu. Sebenarnya kan sama aja ya. Untuk dibilang anak ini jadi gitu itu kan sebenarnya nggak harus berpaku ke nggak usah berpaku ke itu universitas swasta atau negeri pun itu nggak ngaruh sebenarnya gitu. Karena dulu almarhum bapakku tuh juga pernah, dia maunya aku masuk UI karena dulu beliau lulusan UI, tapi aku kayak aku nggak pengen kuliah dulu malah gitu. Sampai akhirnya kita debat dan akhirnya beliau memutuskan untuk menyerahkan kemana aku mau melabuhkan hatiku di universitas mana, sampai akhirnya aku masuk ke London School of Public Relations Jakarta gitu. Dan akhirnya beliau ngeliat juga kalau misalnya untuk membuat anak ini jadi dan survive dengan keadaan sosial di Jakarta atau di dunia lah gitu, emang nggak harus universitas negeri kok, nggak harus ngikutin bapaknya juga gitu, nggak harus ngikutin ibunya juga mau jadi apa, yang penting dia bisa survive, dia bisa bahagia gitu. Oke, aku lanjut ya. Akhirnya aku masuk universitas swasta di Jakarta. Kira-kira aku baru kuliah 2 semester, ibu dan ayahku ngajak aku pindah ke Semarang dan kuliahku pun ikut pindah. Nggak, aku kayak oke, dia udah cerita panjang lebar soal universitasnya, akhirnya dia masuk swasta dan akhirnya dia harus pindah lagi ngikut orang tuanya ke Semarang. Satu sisi kayak si pengirim cerita ini tuh lebih apa ya, kayak gue udah susah, nggak susah ya, pokoknya udah usaha untuk masuk universitas swasta, tapi karena orang tua yang meminta harus ikut dan dia nurut. Satu sisi orang ini baik, oke. Oh, tapi dia bilang gini, aku nggak suka, aku nggak betah, tapi aku harus terima. Aku ngerasa Jakarta adalah rumahku, di mana semua teman-temanku ada di sini, juga kekasihku ada di sini. Oh, udah ada kekasih susah sih emang. Tapi karena orang tua yang ngajak aku pindah ke Semarang, akhirnya aku pun harus terima kenyataan pahit ini. Singkat cerita, udah setahun aku tinggal di sini, di Semarang maksudnya. Dan ibu dan ayahku suka bolak-balik Semarang, Kudus. Oke. Karena Kudus kampung ayahku, jadi aku gak berpikir apapun tentang bolak-baliknya ibu dan ayahku. Sampai akhirnya ada di mana bude aku, maksudnya tantenya ya, ngetok pintu kamarku dan ngasih selembar kertas. Isi kertas itu adalah surat cerai ibu dan ayahku.
Aku di sini benar-benar nggak tahu ada masalah apa ibu sama ayah, dan kapan mereka bercerai pun aku nggak tahu. Bude ngasih tahu aku kalau ibu ayahku sudah pisah dan ayah yang selama ini hidup serumah sama aku dari kecil ternyata bukan ayah kandung aku. Oh wow, this is shocking. Aku lanjut lagi. Aku bener-bener kayak kesamber geledek. Kayak apa sih maksudnya ditutup-tutupin dan baru dikasih tahu saat aku udah remaja gini. Singkat cerita, aku ikut ibuku dan aku tetap ngelanjutin kuliahku, dan sesekali aku suka ke Kudus nyamperin ayahku. Setelah mereka cerai, ternyata aku mengidap penyakit gangguan jiwa. Kalau bahasa medisnya skizofrenia, dimana halusinasi aku tinggi banget dan suka dengar suara-suara gak jelas. Awal-awal aku cuma berobat ke psikiater, tapi ternyata makin jadi. Dan akhirnya aku dirawat di RSJ selama 3 hari. Benar-benar gak pernah kebayang seumur hidup untuk dirawat di RSJ. Siapa yang pernah kebayang gitu. Aku berasa duniaku gelap banget. Gak tahu lagi aku harus apa. Sedangkan target lulus kuliah tetap jalan. Dan aku stres sama ibu aku yang ngurusin aku kayak ogah-ogahan. Dan aku disuruh balik ke Kudus untuk tinggal sama ayahku. Oh oke, jadi si mamanya ini mau dia untuk tinggal di Kudus sama ayahnya aja. Kenapa mamanya ogah-ogahan ya? Mulai dari situ hubunganku sama ibu gak baik. Ada aja hal-hal kecil diributin. Dan sampai sekarang ibu mengecilkan aku, nyuruh aku berhenti kuliah dan fokus masuk perawatan mental di RSJ. Aku gak tahu sekarang harus apa, harus berbuat apa, dan harus meyakinkan ibuku kayak gimana. Jujur stres banget, tapi aku tetap kejar skripsi aku. Oke, itu ceritanya sudah selesai. Dan peluk jauh buat kamu di sana yang sedang mengalami hal ini. Tetap semangat terus untuk berobat. Gini sih, satu sisi kalau orang, menurut aku ya, kalau orang sedang berhadapan atau mengalami mental illness segala macam, diusahakan untuk menjauhi orang-orang yang memperburuk keadaan kamu atau yang berpotensi memperburuk keadaan kamu gitu. Kita menjauhi mama bukan berarti kita benci sama mama ya gitu, enggak. Tapi kalau memang mama adalah bukan orang yang tepat untuk mendampingi kamu dan mungkin ayah lebih tepat untuk mendampingi kamu, ya nggak apa-apa gitu. Selama kamu masih sayang sama mama ya it doesn't matter. Dan apa ya, satu sisi sebenarnya ibunya baik sih, karena ibu kamu itu minta kamu berhenti kuliah dan fokus untuk menjalani perawatan gitu, untuk menjalani perawatan mental. Dan kalau emang mungkin sudah akut gitu ya, itu kan harus benar-benar rutin tuh perawatan mentalnya gitu kan. Harus benar-benar terus berobat, sering berobat, dan kita juga dapat prescription dari dokter dan itu harus terus diminum, dikonsumsi gitu. Sebenarnya niat ibu kamu baik sih gitu, cuma mungkin alangkah baiknya kalau ibu kamu bisa mikir lebih jauh gitu ya. Aku bukannya pengen mengguruin sih, cuma kayak lebih jauh buat mikirin kamu, kayak kamu juga kuliah, kamu juga ada goal yang ingin kamu capai. Kamu juga pasti mikirkan goal yang kamu capai itu pasti akan membanggakan orang tua dan orang-orang sekitar gitu. Tapi balik lagi, walaupun kamu sekarang sedang stres dan kamu bingung mau berbuat apa gitu, mungkin pesan aku kayak lakuin apa yang menurut kamu benar gitu. Dan juga ya tentu ya harus didampingi sama orang-orang yang kamu percaya ya gitu. Karena walaupun menurut kita benar, belum tentu menurut orang lain itu benar juga. Tapi semangat terus buat kamu di sana. Semoga lekas pulih dan doa yang terbaik buat kamu. Dan juga tetap sayang sama mama, tetap sayang sama papa juga. Dan kamu juga ada bude kan di sini, tetap sayang sama bude ya, karena bude kamu yang ada buat kamu nih kayaknya di saat kamu lagi drop-dropnya gitu. Sekali lagi terima kasih siapapun kamu
nama kamu, entah kamu perempuan atau laki-laki, terima kasih telah mengirimkan cerita ini ke kami. Dan buat teman-teman yang mau juga curhat tentang mamahnya gitu, atau kangen tapi gengsi ngomongnya gimana, atau misalnya dari podcast sebelum-sebelumnya ada yang berantem sama mamahnya terus memilih untuk cerita di sini dan menyampaikan kerinduannya di sini, silakan banget kirim ke email di bawah ini. Nanti akan kami baca dan akan aku bacain nih di sini mewakili kamu. Gitu. Sekali lagi terima kasih buat kamu yang tidak mau disebut namanya di luar sana, yang lagi di Semarang nih ya. Semangat terus dan percaya kalau misalnya Tuhan sudah menuliskan jalan dan takdir yang baik buat kamu. Oke, kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan dan saya Anissa Sadino. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.